In progress. Tapi listening comprehension. Jadi maksudnya bukan listening, tapi listening comprehension itu gini. Jadi kita nanti bukan diminta untuk hanya mendengarkan kata per kata. Misalnya nih, kita disuruh nerusin. Tadi si A ngomong apa, terus ada yang dihilangkan di tulisannya. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita diminta untuk comprehend atau memahami. Oke, teman-teman. Jadi kita diminta untuk memahami percakapan yang kita dengar di soal seperti itu. Dan nanti kuncinya teman-teman untuk mengerjakan adalah vocab. Jadi semakin banyak pengetahuan vocab teman-teman di bahasa Inggris, semakin gampang untuk mengerjakan listening ini ya teman-teman. Tapi jika teman-teman merasa vocabnya kurang, jangan khawatir karena metode yang saya pakai adalah latihan bahas seperti ini. Dan nanti teman-teman harus coba ya biar biar terekam seperti itu teman-teman. Maksudnya terekam itu kalau kita salah kemudian dibenarkan itu nanti akan keinget, oh salahnya kemarin ini harusnya gini kayak gitu. Dan misalkan benar teman-teman, oh berarti benar, jadi kayak terekam. Tapi kalau teman-teman nggak nyoba, nanti teman-teman nggak akan dapat sense-nya atau rasanya seperti itu ngerjakan ya. Jadi nanti dicoba dulu. Kemudian kalau dapat vocab baru, saya sarankan seperti biasa teman-teman tulis, entah itu berupa kata atau berupa frase atau berupa kalimat, berupa ungkapan seperti itu. Nah, dan listening comprehension ini nanti teman-teman akan dibagi, soalnya totalnya 50 ya teman-teman. Nah, nanti dibagi menjadi 3 bagian. Jadi part A, part B, sama part C. Yang part A itu namanya adalah short conversations yang hari ini kita akan pelajari ya teman-teman, atau percakapan pendek. Kemudian part B itu yang besok akan kita pelajari namanya long conversations atau dialog panjang. Kemudian ada part C atau bagian ketiga namanya long talks atau monolog. Jadi ada satu orang. Ya, nanti kita bahas hari Jumat. Nah, kita bahas dulu untuk yang part A atau short conversations ya, teman-teman, atau percakapan pendek. Nah, di short conversation atau part 1 di bagian listening, teman-teman nanti akan diberi audio ya, terus setiap nomor pasti ada audio, ada percakapannya, 2 orang ya, si A dan si B, cewek cowok, teman-teman. Oke. Nah, nanti si A ngomong apa, kemudian dibalas sama si B, kemudian diikuti pertanyaan. Dan pertanyaannya tidak ditulis. Jadi teman-teman harus konsentrasi. Oke. Yang ditulis cuma pilihan A, B, C, D-nya saja, teman-teman. Oke. Dan untuk part A ini nanti yang paling banyak. Jadi dari 50 soal, 30 soalnya adalah part A ini. Ya, teman-teman. Dan tips dari saya, teman-teman nanti konsentrasi, kemudian fokus pada pembicara kedua, tapi jangan ketinggalan dengan pembicara pertama ya, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya pembicara kedua ini jawabnya pakai perumpamaan atau idiom. Contoh nih, misal si cewek dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Si cewek bilang, eh, eh, tolong segera beresi kamarmu misalnya. Terus si cowoknya menjawab, eh, kamu bukan ayahku misalnya ya, you're not my father atau you're not my dad. Nah, itu bukan artinya si cewek itu bukan ayahnya beneran, ya memang bukan ya, tapi inti percakapannya itu bukan itu, teman-teman. Intinya adalah kita harus sambungkan dengan percakapan si A atau si cewek tadi. Si cewek kan bilang atau dia nyuruh ya, tadi nyuruh untuk bersihin kamarnya si cowok. Nah, tapi si cowok bilang, kamu bukan bapakku misalnya. Nah, itu maksudnya adalah si cowok marah, dia kayak nggak mau diminta-minta atau disuruh-suruh. Seperti itu. Nah, untuk tahu artinya itu teman-teman harus menghubung-hubungkan dengan yang si A. Makanya walaupun kita fokus ke pembicara kedua, jangan ketinggalan pembicara pertama. Ya, teman-teman. Kemudian hati-hati dengan distraktor di pilihan ganda. Nah, distraktor itu pengecoh. Biasanya satu kata atau 2 kata di pilihan ganda itu teman-teman akan dengar di audio atau di rekaman itu teman-teman akan dengar. Ya, tapi biasanya yang kata-kata yang ditulis lagi seperti itu di pilihan ganda malah biasanya salah, teman-teman. Oke, biasanya kalimatnya sudah dirubah. Jadi memang kita diminta untuk memahami, bukan mendengarkan saja. Misalkan tadi kata apa, dicari di pilihan ganda, bukan seperti itu. Ya, jadi harus dipahami. Dan teman-teman nanti hanya memiliki waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap pertanyaan ketika tes asli ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tes asli dari ITS, waktunya hanya 12 detik. Kemudian jika 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban,
soalnya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Dan jika teman-teman mengambil tes yang online, nanti nggak bisa balik dan ya sudah berarti misalkan teman-teman belum jawab terus soalnya pindah ke berikutnya, berarti yang nomor yang tadi teman-teman nggak jawab, seperti itu. Jadi waktunya teman-teman untuk mengerjakan hanya 12 detik, seperti itu. Untuk satu nomor ya. Nah, untuk biar lebih mudah belajarnya teman-teman atau latihannya, teman-teman silahkan saya sarankan menggunakan headset. Jadi silahkan yang punya headset silahkan dipakai dulu supaya mempermudah nanti ketika listening. Dan kalau teman-teman ambil tes yang ITS ya, saya sarankan ngambil yang online aja, teman-teman. Kenapa? Karena online lebih jelas suaranya. Kalau kita pakai headset itu lebih jelas daripada ketika kita harus datang ke ruangan yang disediakan sama pelaksana, kemudian nanti dikasih device. Nah, biasanya device-nya itu bermasalah, teman-teman. Entah menggema, entah suaranya nggak jelas, kayak gitu. Jadi, tapi kalau pakai headset lebih jelas. Apalagi kalau headsetnya teman-teman ada noise cancelling-nya. Jadi lebih bisa fokus seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita coba untuk nomor 1. Nanti teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sebentar saya rubah ke host dan the host. Oke, kita cek suaranya dulu, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. Keluar nggak teman-teman suaranya? Keluar. Keluar ya? Oke, baik. Thank you. Baik, kita mulai ya kalau gitu, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, nanti kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa. Silahkan, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Jangan takut salah, kita belajar, dicoba dulu, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, terus kita bahas, oke? Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, kayaknya si cewek ini nungguin ya. Dia tanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu mau berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Oke, nah terus pertanyaannya tadi, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok, yaitu si B, si pembicara kedua. Nah dia bilang, aku OTW sekarang. Dia lagi di jalan ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Ada kotak hitam di tengah-tengah, maksudnya? Gimana? Berarti saya nggak paham. Di layar apakah ada yang menutupi? Iya, ada yang menutupi, teman-teman. Apakah semua atau ada Kak, kayak error gitu Kak? Oke, baik sebentar ya. Saya ulang dulu. Sebentar teman-teman, ini saya stop share. Sebentar, saya share lagi. Gimana? Kalau sekarang? Masih ada hitam-hitamnya, teman-teman? Oh, sudah ya, baik. Mari kita cek skrip sama audionya ya. Sebentar. Oke. Wait. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. Oke. What does the man mean? Oke. Jadi berapa lama lagi kamu akan berangkat?
Aku lagi OTW sekarang. Apa yang dimaksud sama si cowok? Katanya si penanya tadi seperti itu. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa, si cowok lagi OTW sekarang. Nah, ketemu langsung ya. He is leaving now itu dia lagi berangkat sekarang, teman. Atau dia lagi pergi atau menuju si cowok. Menuju si cewek. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Bukan ya. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Si cowok akan melakukan dengan caranya sendiri. Seperti itu. Oh, masih teman-teman. Masih ada ini. Hitam-hitam nggak? Udah nggak ada, Kak. Ada ya? Oke, aman ya berarti. Baik. Sebentar. Udah nggak ada ya. Nanti kalau ada lagi tolong saya dikasih tahu, teman-teman. Nanti saya reshare lagi. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke nomor 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita coba lagi, teman-teman. Ke nomor 2 ya, silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama sebisanya teman-teman dulu, silahkan. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Baik, antara Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, oke? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, jadi si cowok dia tanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah tadi? Kemudian si cewek dia bilang, I left the door unlocked for him. Saya biarkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaannya, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek pikirkan yang dilakukan sama Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya tidak dikunci, berarti si cewek maksudnya si cewek itu yakin kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah, ya teman-teman. Kita cek A, B, C, D. Yang alfa, Steve mengunci pintunya, bukan ya teman-teman? Karena tidak ada keterangan siapa yang mengunci pintunya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, Steve berusaha tapi tidak berhasil masuk ke dalam rumah. Bukan ya, jelas-jelas si cewek meninggalkan pintunya tidak terkunci untuk dia. Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Karena tadi memang sama si cewek, mungkin si cewek ini ibunya, yang cowok ini bapaknya ya, teman-teman. Steve itu anaknya. Jadi mereka pergi kemana, Steve-nya lagi keluar, ditinggal, terus pintunya dibiarkan tidak terkunci supaya dia bisa masuk ke rumah. Seperti itu. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu itu adalah si cewek tadi, ya, bukan si Steve. Berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Dicoba lagi ya, teman-teman. Jangan takut salah. Silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Baik, Bravo, Charlie, dan Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean?
Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia sepertinya pelayan ya, dia menawarkan, dia bilang, "The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert." Jadi menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dengan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek menjawab, "That doesn't sound good to me." Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya, that doesn't sound good to me itu caranya bilang, aku nggak mau, tapi dengan sopan ya teman-teman. Jadi kayak menolak seperti itu dengan tawaran yang ini tadi diberikan sama si pelayan tadi. Kita cek ABCD yang bunyinya sama ya. Yang alfa si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkun. Bukan ya, karena dia lagi mendengarkan pelayan, bukan dengerin ayam kalkun. Ayam kalkunnya dimasak, berarti mungkin udah mati, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, si cewek merasa makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan ya, kalau spesial pasti dia suka, tapi dia tidak suka. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek hanya suka atau paling suka kayak gitu ya. Jadi menyukai terutama kalkun panggangnya. Bukan ya, dia tidak suka sama sekali dengan apa yang ditawarkan tadi, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih suka atau lebih memilih menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 4. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silakan teman-teman jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Maksud putus-putus ya? Suaranya putus-putus semuanya, teman-teman? Atau jelas? Trouble ya? Putus-putus ya, teman? Oh, ada yang enggak. Jadi sebentar ya, teman-teman, karena ada yang enggak. Jadi ada yang trouble, ada yang enggak. Sebentar ya, saya reshare lagi. Intinya jawabannya teman-teman bravo semua. Mari kita cek bersama. Sebentar, saya reshare dulu ya, teman-teman. Oke, semuanya sudah di PowerPoint? Sudah ya, oke, thank you. Baik, kita mulai, teman-teman, kita bahas ya tadi. Jawaban teman-teman tadi bravo, kita cek. Sorry. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia minta tolong ke yang cowok ya, teman-teman. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku mengerjakan PR fisikaku nanti malam? Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok dia bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku lagi sibuk sekarang atau malam ini. Jadi nggak bisa bantuin maksudnya ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, he'll be busy with her homework tonight. Si cowok akan disibukkan dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya, karena dia menolak membantu, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini karena dia sibuk tadi. Ketemu ya jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean?
Oke, teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Kalau ada yang putus-putus, tolong saya dikasih tahu lagi ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Mari kita cek bersama, oke? Kita dengarkan dulu dengan skripnya, kemudian kita bahas, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, nah itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia tanya, what did you think of? Nah, kalau teman-teman mendapati soal what did you think of atau what do you think of atau about, pokoknya ada what do you think, sisanya nggak usah diperdulikan. Teman-teman langsung fokus ke pembicara kedua, ya. Karena setelah what did you think of itu nanti setelahnya nggak akan ditanyakan. Pasti kita ditanyakannya ke yang kedua, pendapat si pembicara B. Tapi nggak apa, kita bahas dulu. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin mengenai kebiasaan migrasi dari paus tadi? Kemudian si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku ngantuk sekali. Aku nggak bisa membuka mataku. Maksudnya dia ngantuk sekali. Kita cek ABCD ya. Yang alfa, matanya si cewek sakit. Bukan karena sakit, tapi dia ngantuk. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek merasa kuliahnya itu sangat menakjubkan. Bukan ya, kalau menakjubkan nggak mungkin dia ngantuk, teman-teman. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Makanya dia ngantuk atau bosan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Nah, nggak tahu ini nyerangnya ke fisik ya, teman-teman, kalau yang Delta ini. Tapi bukan itu jawabannya, karena bukan yang ditanyain bukan penampilannya Profesor Martin, tapi mengenai penjelasannya atau kuliahnya Profesor Martin mengenai kebiasaan migrasi dari paus. Seperti itu. Berarti jawabannya Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silakan teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada bravo, baik antara alfa dan bravo ya. Mari kita cek bersama. Ada delta juga, alfa, bravo, dan delta. Mari kita cek teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayarkan, atau ada sesuatu yang baru yang kita harus atasi lagi atau kita harus bayar lagi? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Aku sudah membayar tagihan telepon sama listriknya. Tapi kartu kreditnya belum. Seperti itu. Oke, mari kita cek. Yang alfa di situ tidak semua tagihan itu telah dibayarkan. Nah, ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Maaf Kak, dari tadi punya saya tetap putus-putus suaranya. Kalau pas diputar suaranya saja. Kalau pas kakak yang cari tidak. Semuanya begitu teman-teman? Apakah audionya kalau pas diputar putus-putus semuanya? Bagus, Tidak. bagus. Bagus Oke. kok. Aman ya, berarti misalkan ada kendala di salah satu dari punya teman-teman, nah berarti koneksinya, Miss atau brother ya. Kalau misalkan semuanya, nah kemungkinan koneksi saya atau masalah di aplikasi seperti itu. Jadi mungkin bisa keluar masuk lagi bisa atau ganti koneksi yang lain, Miss, seperti itu. Oke, kalau yang lain karena udah bagus, jangan ya, maksudnya nggak perlu diganti pakai koneksi yang sudah ada aja, nggak apa-apa.
Baik, itu tadi ya nomor 6 jawabannya alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup rekening, jadi kredit itu bisa juga diartikan rekening ya, teman-teman. Jadi mereka tidak punya cukup rekening untuk saldo kok rekening, maaf, saldo. Jadi mereka tidak memiliki cukup saldo untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Tidak ada keterangan yang membicarakan itu, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, yang dikatakan sama si cewek di telepon tadi, tidak bisa dipercaya. Nggak ada ya teman-teman, karena si cewek nggak ngomong apa-apa. Si cewek itu bertanya, bukan ngasih tahu. Nah tiba-tiba kok nggak bisa dipercaya wong orang tanya. Seperti itu, berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, si cowok telah menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Bukan, di situ tadi tidak ada keterangan dari mana atau bagaimana si cowok membayarkan tagihannya. Tapi kredit card tadi disebutkan, tapi bukan untuk cara pembayaran, tapi yang harus dibayarkan. Nah, tapi si cowok belum membayarnya yang itu ya, yang kartu kredit. Oke, berarti jawabannya yang alfa tadi. Tidak semua tagihan telah dibayarkan, karena kartu kreditnya belum dibayar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, yang sudah nemu jawaban silahkan dikirim di chat ya. Jangan takut salah dulu, teman-teman, dicoba dulu. Baik, ada jawaban Charlie, kemudian Alpha, kemudian Delta. Ada Bravo juga, berarti sudah lengkap. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Kita dengarkan kembali skripnya dan kita diskusikan bersama ya, teman-teman. Silahkan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok tadi tanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu balik ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4 nanti? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik secepat yang aku bisa. Seperti itu. Atau aku akan balik secepatnya. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek akan menelpon balik segera. Bukan ya, karena bukan menelpon tapi datang. Dia pergi ke situ langsung. Seperti itu. Jadi bukan menelpon tapi ke situ. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti akan balik sebelum jam 4. Nah, si cewek tadi tidak bilang pasti tapi dia bilang secepatnya. Jadi bisa lebih cepat, bisa molor. Intinya kalau urusannya sudah selesai, dia akan balik ke situ secepatnya. Nah, berarti Bravo bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Tidak ada pinjam-meminjam. Ya, berarti Charlie bukan, nggak ada yang dikembalikan juga, Charlie bukan. Yang Delta, si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Ya, teman-teman. Jadi nggak ada jam berapanya, tapi dia bilang kalau dia akan segera balik secepatnya. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Lanjut lagi, number 8. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian nanti kita bahas, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Baik, Alpha, Bravo, atau Charlie, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali ya, teman-teman, audionya dulu. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim?
Oke, jadi si cowok dia tanya, "Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill." Lihat Bill nggak? Aku perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, "Well, he was here just a minute ago." Barusan aja dia tadi di sini. Nah, berarti sekarang dia udah nggak di situ ya, teman-teman. Kita cek. Yang alfa, si cewek tidak melihat Tim. Dia melihat tadi, tapi sekarang tidak. Berarti alfa bukan ya. Intinya dia tadi sudah melihat. Kalau yang Bravo, tim berada di sana hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan berapa lama tim tadi di sana. Nah, tapi kapan? Adanya kapan ya, teman-teman? Yaitu beberapa menit yang atau semenit yang lalu, maksudnya barusan tadi. Jadi berapa lamanya nggak jelas, tapi intinya di situ tadi dia, ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim di situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, tim akan balik sebentar lagi. Tidak ada keterangan kapan tim akan balik. Berarti nggak bisa kita bilang yang Delta. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 9, dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia kesal, teman-teman. Dia bilang, "There's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved." Jadi ada sebuah mobil diparkir di tempatku meskipun tandanya mengatakan bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek menjawab, "I guess we'll have to park somewhere else." Saya rasa kita perlu cari tempat parkir yang lain atau kita perlu memarkir di tempat yang lain. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak suka tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan itu ya, teman-teman. Alasan dia mengajak ke tempat yang lain bukan karena dia tidak suka tempat yang dipilih sama si cowok, tapi karena ada mobil lain yang nyerobot tempatnya mereka. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Nah, karena belum parkir, pasti dua-duanya di dalam mobil ya, teman-teman, belum turun, seperti itu. Berarti Bravo nggak nyambung. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Bukan ya, karena kalau lega ya berarti bisa ditempati. Dia masih harus mencari tempat lain karena ada mobil yang nempatin tempatnya, seperti itu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di sana atau di situ. Karena ada mobil lain tadi yang dirobot. Berarti ketemu jawabannya yang Delta. Ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 10. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, jangan takut salah. Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Kadang si B ini jawabnya pakai idiom atau ekspresi yang nggak bisa diartikan kata per kata, harus disambungkan dengan konteksnya, seperti itu. Intinya teman-teman coba dulu, nanti kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo, ada Charlie, ada Delta, ada Alpha juga. Jadi sudah lengkap, Alpha, Bravo, atau Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 10.
Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu-tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, ini nggak bisa diartikan kata per kata. Maksudnya di situ kulkasnya bukan berarti benar-benar mau meledak, bukan, teman-teman. Sama kayak kita misalkan diajak teman makan, bro ayo makan. Terus kita bilang, aduh perutku mau meledak. Nah, itu bukan berarti memang perutnya mau meledak, bukan. Tapi perutnya udah penuh. Nggak bisa lagi, maksudnya dia kenyang. Sama di sini, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya cukup makanan? Si cowok menjawab, kulkasnya mau meledak. Artinya kulkasnya udah nggak muat lagi dimasuki makanan. Berarti mereka punya banyak sekali makanan. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan. Nah, ketemu ya jawabannya adalah yang alpha. Maksudnya mereka memiliki banyak sekali makanan. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Nah, nggak nyambung ketika ada orang tanya, apakah kita punya cukup banyak makanan untuk tamu? Kulkasnya rusak. Nggak nyambung, teman-teman. Ya, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, makanannya tidaklah berada di kulkas. Nah, kalau misalkan makanannya tidak berada di kulkas, nggak mungkin si cowok jawabnya menjawab dengan kata kulkas, sedangkan si cewek menanyakan tentang makanan. Berarti pasti makanannya berada di kulkas ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, he is not sure if there's enough. Si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, karena dia bilang kalau kulkasnya mau meledak, berarti dia bilang kalau makanannya ada banyak sekali. Berarti jawabannya yang alfa. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sebelum lanjut ke ronde kedua, teman-teman boleh minum dulu atau santai ya, intinya relax, karena di listening ini saran saya teman-teman nggak usah tegang. Ketika latihan dibuat kayak hobi seperti itu, jadi buat have fun aja. Nah, tapi sebelum lanjut ke round kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Tetap kalau teman-teman dapat, silakan, brother. Mungkin adakah idiom-idiom yang sering keluar di listening itu apa aja, seperti apa mungkin? Oke, good question. Jadi kalau teman-teman mau ngecek, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, karena contoh kemarin tes itu idiom yang saya masih ingat kata ini teman-teman. Ini saya tulis di sini teman. Idiom yang keluar adalah back on my feet. Nah, ini langsung saya pakai. Jadi setelah saya tes, pas saya juga KO, itu malamnya waktu saya nggak bisa ngajar, saya pakai. Jadi, besoknya ya teman. Jadi back on my feet itu artinya adalah sembuh. Jadi si cowok atau si cewek, intinya si pembicara A itu menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah sudah baikan dari kemarin? Nah, terus dia bilangnya, I'm back on my feet now. Jadi saya udah baikan sekarang. Nah, selain back on my feet, misalkan kalau teman-teman menemukan as easy as pie. Misalnya ya, teman-teman, as easy as pie. Misalnya. Kemudian ada juga clear as mud. Artinya kalau diartikan itu jelas seperti lumpur. Nah, itu maksudnya berarti tidak jelas ya, teman. Jadi kalau ada orang bilang, it's clear as mud. Misalkan ada yang tanya nih, do I make myself clear? Apakah saya sudah jelas? Kemudian dijawab dengan, it's clear as mud. Itu maksudnya sejelas lumpur. Maksudnya sejelas lumpur itu berarti nggak jelas, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan jelas, berarti clear as sky. Clear as sky. Nah, itu jelas. Clear as sky itu sangat jelas seperti itu. Jadi clear as mud itu tidak jelas, clear as sky itu sangat jelas seperti itu. Kemudian apalagi ya, teman-teman? Nah, dengan ini nih, idiom yang dengan dibuat dari kata say. Contohnya, you can say that again. Nah, ini maksudnya I agree with you, teman-teman. Jadi you can say that again itu artinya saya setuju dengan kamu. Oke, kemudian I'll say, sama, I'll say juga sama, kayak kita bilang you're right, kamu benar. Jadi kayak kita setuju sama orang yang ngomong, I'll say, saya juga akan berkata demikian, kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian apa lagi, teman-teman? I'll say,
Eee, ada banyak sekali teman, tapi untuk yang sering itu ya biasanya yang menanyakan kondisi misalnya back on my feet, I'm feeling rather well, seperti itu. Kemudian pokoknya yang kalau teman-teman mau nyari di Google idiom apa yang kemungkinan keluar di, eee, listening part A, itu teman-teman cukup cari yang daily idiom seperti itu. Daily idioms, kayak gitu. Jadi nanti keluarnya ada banyak sekali. Ya kurang lebih, yang akan sering teman-teman temui di, listening part 1 ini, seperti itu berarti. Kak, ada tips nggak ngerjain listening? Misalnya kita lihat jawaban dulu atau fokus dengan listening. Nah, ada pertanyaan bagus sekali, apakah ada tips untuk mengerjakan listening? Misalnya kita harus lihat jawaban dulu atau fokus dengan listening. Nah, saran saya, teman-teman, jika teman-teman tidak terbiasa dengan listening, ya, saya ulangi lagi, jika teman-teman tidak terbiasa atau listening ini adalah sesuatu yang baru buat teman-teman, saya sarankan fokus dengan mendengarkan dan memahami. Nah, tapi kalau teman-teman udah biasa listening, nah itu saran saya sambil mendengarkan, otak kita akan memproses teman, otomatis ya. Sambil otak kita memproses, sambil mendengarkan, nah kita sambil membaca pilihan gandanya, seperti itu. Jadi menghubungkan itu nanti kita akan bisa menebak pertanyaannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada 2 tipsnya. Jika teman-teman merasa kalau, atau gini, kalau misalkan saya, arahkan ke saya sendiri ya, kalau menurut saya listening ini mudah, maka saya akan sambil mendengarkan, sambil membaca soal. Tapi kalau menurut saya listening ini, sulit, saya akan fokus dulu dengan memahami, kemudian nanti saya akan, ketika soalnya sudah selesai, baru saya akan melihat soalnya, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman maksud saya. Jika teman-teman merasa listening itu sulit, berarti saran saya fokus dengan audio, kalau teman-teman merasa listening ini, udah gampang, udah biasa. Nah, teman-teman sambil mendengarkan, lihat soal malah lebih bagus, malah lebih gampang, seperti itu. Nah, saran saya teman-teman untuk tips ini yang sama kayak di structure, itu nanti akan jadi insting itu teman-teman banyakin latihan, seperti itu. Apalagi untuk part A, idiom yang dipakai sehari-hari itu ya itu-itu aja, teman-teman. Contohnya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman menemukan soal, "What do you think?" atau "What did you think?" Nah, itu kan menanyakan menurut. Nah, itu lanjutannya nggak usah teman-teman dengarkan. Fokus sama jawabannya atau si B. Si B ngomong apa, nah pasti pertanyaannya menanyakan si B. Seperti itu, teman-teman. Gimana, berarti menjawab nggak? Atau masih ada yang bingung nggak? Intinya teman-teman jangan takut salah, takutnya teman-teman terlalu khawatir ini ngomongin ini nih. Intinya jawab sepemahaman teman-teman dulu, misalkan latihan. Nah, nanti misalkan ada apa-apa yang pengen ditanyakan, bisa japri ke saya, seperti itu. Walaupun teman-teman udah nggak di kursus sama saya, tetap bisa tanya-tanya nggak apa-apa. Nanti kalau saya dapat, kalau saya nggak tahu berarti itu ilmu baru buat saya, nanti saya carikan sampai ketemu. Seperti itu, teman-teman. Tips biar nggak ngantuk waktu listening. Nah, teman-teman listening itu, part yang paling menurut saya ya, part yang paling, eee, nggak bisa bikin ngantuk ketika teman-teman konsentrasi, intinya konsentrasi aja. Jadi teman-teman nikmati mendengarkan, karena ngantuk itu karena kita biasanya ya teman-teman, memikirkan hal lain. Jadi ketika mendengarkan kita terpikir, misalnya, "Ih tadi kompornya udah tak matiin belum ya?" Misalkan, saya ngekos nih sama teman-teman terus, "Ih tadi saya masak, kompornya udah mati belum?" Nah itu nanti akan mengganggu, seperti itu. Nah tapi ketika teman-teman fokus dengan audio, nggak akan ngantuk, saya jamin teman-teman. Oke, sambil teman-teman fokus, sambil teman-teman mendengarkan, itu sambil membentuk gambar. Maksudnya gambar itu membayangkan sama kita kayak mengikuti cerita yang diomongin sambil membayangkan. Oh ini maksudnya gini, seperti itu. Salah nggak apa-apa, intinya kita sudah tergambar dulu. Nanti lama-lama akan terbentuk seperti itu, teman-teman. Oke, jadi, nah yang paling bikin ngantuk itu bukan di listening, teman-teman. Yang selama ini saya alami ya, tapi di reading. Nanti teman-teman akan tahu di reading itu nanti teksnya panjang-panjang sekali. Satu teks itu nanti soalnya ada 10 dan tidak semua yang ada di teks itu ditanyakan. Bahasanya di reading itu tinggi-tinggi, teman-teman. Tidak ada bahasa kesehari-harian, nggak ada. Pasti bahasanya akademik, entah ngomongin sejarah, psikologi, olahraga, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi untuk listening, saran saya teman-teman fokus aja atau konsentrasi aja biar nggak ngantuk. Seperti itu. Dan itu perlu latihan. Mungkin ada pertanyaan lagi, itu juga bagus banget teman-teman.
Nggak ada ya. Dan saran saya kalau teman-teman latihan nggak harus dari soal TOEFL. Jika teman-teman suka nonton film, contoh yang saya pakai ya, nonton film aja, pakai subtitle nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada sesuatu yang unik teman-teman tirukan. Misalkan nonton SpongeBob the movie, ada kata you got a name, kamu punya nama, itu tiruin aja. You got a name, itu nanti akan terekam di otak kita, teman-teman. Oh, berarti itu nanyain nama, tapi informal atau bahasa santai seperti itu. Nah, misalkan teman-teman suka YouTube, suka lagu, belajar bahasa Inggris nggak harus dari soal seperti itu. Dan faktanya audionya TOEFL itu lebih pelan dibandingkan bahasa Inggris yang umumnya, teman-teman yang teman-teman dengar di film, di YouTube. Kalau dibandingin film YouTube, TOEFL ini termasuk pelan, ya. Makanya sebenarnya listening ini enak-enak. Sebenarnya enak, teman-teman, nggak sulit. Memang harus banyak-banyak latihan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum lanjut ke round 2. Nggak ada ya? Baik, kita lanjut ke round 2, teman-teman. Ke ronde 2. Kita coba lagi, jangan takut salah, seperti yang tadi saya bilang. Dicoba, silakan, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Baik, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silakan. Baik, ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan dengan skripnya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Kemudian si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok GG ya, teman-teman. Kata dia terlalu gampang ujian aljabarnya. Mari kita cek ABCD. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Nggak ada perbandingan, nggak ada penyebutan ujian yang lain selain aljabar, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than 1. Ada 2 ujian bukan 1 atau dibandingkan 1. Bukan ya, teman-teman. Yang disebutkan cuma 1. Kita nggak tahu ada berapa jumlah ujiannya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok merasa thought di situ artinya mengira ya. Si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Ternyata berarti sulit. Berarti Charlie bukan, karena si cowok bilang ujiannya tadi too easy, terlalu mudah. Berarti jawabannya yang Delta, teman-teman. The exam was not very difficult. Ujiannya itu tidak sulit sama sekali. Ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Karena dia bilang terlalu gampang tadi ya. Oke, lanjut lagi ke number 2. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke guys, silahkan jawabannya dikirim di chat and then we will discuss them together. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama dengan skrip, teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek dia bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau bagaimana yang kamu rasakan hari ini?
Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku merasa agak nggak enak badan atau agak sakit. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he's not feeling very well. Dia nggak enak badan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, he is rather sick of working. Dia lagi lelah bekerja atau dia lagi muak bekerja. Bukan ya, teman-teman? Karena nggak ada penyebutan pekerjaan sama sekali, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, he is feeling better today than yesterday. Si cowok merasa lebih baikan hari ini dibandingkan kemarin. Tidak ada keterangan bagaimana perasaan si cowok kemarin atau yang dirasakan sama si cowok kemarin. Berarti kita nggak bisa bikin perbandingan. Nggak nyambung nanti ya. Kalau yang Delta, si cowok merasa lebih suka tidak menjawab pertanyaan tersebut. Bukan ya, karena dia tadi menjawab. Kalau dia bilang, I'm really feeling rather sick. Dia agak nggak enak badan. Berarti jawabannya yang alpha. Seperti itu, teman. Rather sick itu agak sakit. Jadi rather itu artinya agak, teman-teman. Sick itu sakit. Jadi agak sakit atau agak nggak enak badan. Seperti itu. Oke, dapat ya. Kalau teman-teman dapat vocab baru ditulis, teman. Jadi rather itu keterangan sama kayak very, sama kayak to, sama kayak really seperti itu. Tapi rather artinya agak. Kalau to artinya terlalu, very itu namanya adverb of degree, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 3. Dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah. Silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada yang menjawab alpha, ada juga Charlie, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Alright, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok ya yang tanya tadi, dia tanya, have your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berada atau sudah menjalankan bisnis ini untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, kalau bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin atau tahun lalu. Oke, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha, perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Oke, kalau yang bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata si cowok bisa menjalankan bisnis. Bukan ya, bukan ngomongin si cowok, dia ngomongin bisnisnya keluarganya si cewek. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, keluarganya itu baik-baik saja. Bukan ngomongin keluarganya ya, tapi ngomongin bisnisnya keluarganya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung setahun saja. Habis itu bangkrut. Bukan ya, karena nggak ada keterangan bisnisnya sudah berakhir atau belum. Oke, yang ada keterangan adalah bisnisnya itu didirikan setahun yang lalu atau tahun kemarin. Seperti itu berarti jawabannya yang alpha. Oke, lanjut lagi number 4. Dicoba dulu teman-teman, silakan. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Alright, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. And then we will discuss them together, silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, and then Bravo, and then Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean?
Oke, itu tadi ya si cewek dia bertanya, "Did you have to wait at the airport for a long time?" Apakah kamu tadi harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama? Si cowok menjawab, "No, the plane landed right on schedule." Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal. Nah, kita cek ABCD yang alfa. Si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, teman-teman? Karena dia menunggunya hanya sebentar. Kemudian juga dia bilang kalau on schedule. Tepat right on schedule. Berarti dia bisa bilang tepat sesuai jadwal. Berarti sebelumnya pasti sudah melihat jadwal. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, mungkin secara konteks benar, maksudnya secara kenyataan benar karena nggak mungkin si cewek bisa ketemu si cowok kalau mendaratnya di tempat yang salah ya. Tapi di percakapan tadi itu bukan ngomongin tempatnya mendarat, tapi waktunya mendarat. Oke, jadi kapan mendaratnya, bukan di mana mendaratnya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Tentu aja, teman-teman. Masa dijemput pas masih pesawatnya di atas? Nggak mungkin ya. Berarti Delta nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut lagi. Number 5, teman-teman. Dicoba dulu. Silahkan, jangan takut salah. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Jangan takut salah ya. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia ngajak si cewek nyebur ke kolam ya. Dia tanya, "Do you want to join me in the pool?" Apakah kamu mau join sama aku di kolam? Maksudnya mau gabung sama aku di kolam. Kemudian si cewek bilang, "Oh, I'll just run and put my suit on." Aku akan ganti pakaian sebentar. Run di sini bukan artinya dia mau berlari, bukan. Tapi maksudnya dia bakalan cepat-cepat ganti baju. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kayak, aku tak ganti baju sebentar ya, kayak gitu. Aku akan buruan ganti baju ya, kayak gitu. Oke, berarti dia mau nerima, cuman dia mau ganti baju dulu. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan, teman-teman. Karena dia mau menerima, tapi dia memang berlari sebentar maksudnya itu apa? Itu hanya jebakan ya, teman-teman. Intinya alfa bukan. Kalau yang bravo, she doesn't want to go in the pool. Si cewek tidak mau menjebur ke kolam. Bukan tidak mau, tapi mau ganti pakaian dulu. Jadi sebentar, kayak gitu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan lalu pergi berenang sama si cowok. Ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, she needs a sweatsuit to go running. Si cewek perlu pakaian keringat, maksudnya pakaian lari untuk pergi berlari. Bukan karena dia mau berenang sama si cowok tadi. Oke, jawabannya berarti yang Charlie ya. Lanjut lagi, number 6. Dicoba dulu teman-teman, silahkan. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, ada Charlie, ada juga Delta. Ada Alpha juga, berarti sudah lengkap. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dengan skripnya dulu ya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean?
Oke, teman-teman, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Oke, mari kita cek ABCD. Yang alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir atau di akhir-akhir. Bukan ya, teman-teman? Dari mana kita bisa tahu yang menyelamatkan rumahnya adalah pemadam kebakaran. Sedangkan pemadam kebakaran tidak disebutkan sama sekali. Jadi tidak ada keterangan siapa yang memadamkan atau memang apinya padam sendiri tidak ada, teman-teman. Berarti kita nggak bisa memilih yang alpha, ya. Kalau yang Bravo, a firefighter saved the hillside last night. Seorang pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Bukan juga. Oke, karena tidak ada keterangan atau tidak menceritakan pemadam kebakaran. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit semuanya hangus atau terbakar. Bukan ya, karena si cewek dia bilang setidaknya rumah-rumahnya aman. Berarti Charlie bukan. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak hancur atau tidak musnah seperti itu atau aman ya maksudnya. Oke, berarti jawabannya yang delta. Oke, lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu teman-teman, silahkan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas teman-teman. Alright, ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Oke, alpha, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya ya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there is enough. Tidak, tidak, saya rasa sudah cukup. Apanya? Garam sama ladanya tadi ya, teman-teman, atau bumbunya. Kita cek ABCD. Yang alpha, there is enough soup. Sudah ada cukup sup. Bukan supnya yang cukup, tapi bumbunya, teman-teman. Oke, karena si cowok mau menambahkan bumbu lagi, terus dibilang jangan sama si cewek. Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu berarti jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cewek mengira atau merasa supnya itu terlalu asin. Bukan karena dia bilang enough. Enough itu cukup, artinya pas, teman-teman. Nggak terlalu asin atau kurang asin, nggak. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, the man should add more salt and pepper. Si pria harus menambahkan garam dan lada lagi. Bukan tadi si cewek bilang, no, I think there is enough. Tidak, saya rasa sudah cukup. Jadi jangan ditambah, maksudnya seperti itu. Kalau spicy pedas ya, teman-teman. Jadi spicy tulisannya gimana ya? Spicy itu pedas. Sorry, saya buat ke everyone ya, sebentar. Nah, spicy itu artinya pedas, teman-teman. Hati-hati ya, kalau spice itu bumbu, sama kayak condiment. Kalau condiment itu rempah-rempah. Condiment. Kalau spice itu bumbu. Jadi kalau spices berarti bumbu-bumbunya, kayak gitu. Ya. Kalau spicy baru pedas, teman-teman, sama kayak hot. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Jadi boleh teman-teman tulis kalau dapat. Jadi seasoning juga bisa jadi bumbu, tapi kalau seasoning itu biasanya semuanya, maksudnya bukan cuma rempah-rempah, bukan cuma jadi bumbu utuh semuanya, teman-teman, itu namanya seasoning. Jadi misalkan bumbu soto, nah itu seasoning. Kalau spice itu yang dipisah-pisah, misalkan garam, lada, bawang misalnya, itu adalah spice-nya atau bumbunya. Kalau kondimen yang rempah-rempah, misalkan jahe, kunir, dan seterusnya itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya.
Kalau dapat vocab baru ditulis teman-teman, karena kemungkinan nanti ketika teman-teman tes bisa saja keluar lagi. Oke, Oke lanjut ke number 8. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Baik, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Oke, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ada juga delta, baik antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah itu tadi teman-teman, jadi si cewek dia kayak apa ya, kalau di Indonesia mungkin kita bilangnya ngejek, tapi di sana enggak, karena di sana apa adanya, maksudnya ngomong to the point ya teman-teman. Kalau di sana maksudnya budaya luar, si cewek dia bilang, how are you able to pay your college fees? Itu kalau diartikan kasarnya dia bilang, loh kamu kok bisa membayar biaya kuliahmu? Kayak gitu kalau dia di ini ya. Kalau di sini kayak seolah-olah ngejek, tapi di sana enggak teman-teman, ini beneran tanya. Jadi atau bagaimana caramu bisa membayar biaya kuliahmu, kayak gitu. Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, kita cek ABCD. Berarti dia nggak harus bayar kuliahnya karena dibayarin orang, ya teman-teman. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Dia beruntung telah menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang alpha. Bantuan untuk pendidikan itu adalah beasiswa atau scholarship. Oke, kalau yang bravo, he used his fortune to pay his fees. Si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biaya-biayanya atau biaya apa namanya SPP-nya. Bukan ya, kalau misalkan kita bisa bayar pakai keberuntungan, pasti semua orang bisa sekolah sampai S3 seperti itu. Bravo bukan, teman-teman? Kalau yang Charlie, he is a scholar at a college with low fees. Si cowok merupakan seorang guru besar atau dosen besar di sebuah kampus dengan biaya yang murah. Bukan karena dia adalah pelajar juga ya. Tadi si cewek tanyanya bagaimana kamu bisa membayar biaya sekolahmu atau biaya SPP-mu. Berarti dia masih membayar, bukan dosen ya, tapi dia mahasiswa. Kalau yang delta, he paid to get a scholarship. Dia membayar untuk mendapatkan beasiswa. Bukan teman-teman, karena dia beruntung. Scholarship itu masa membayar ya, di sini bantuan, maksudnya scholarship atau beasiswa itu bantuan. Jadi dia nggak harus membayar. Dan memang tidak ada keterangan bagaimana dia mendapatkan beasiswanya. Intinya bagaimana dia membayar biaya SPP-nya kuliah, nah itu dengan beasiswa. Bagaimana dia dapat beasiswa? Nggak ada keterangannya. Berarti kita nggak bisa pilih yang delta. Oke, berarti jawabannya alfa. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nomor 9 dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, ada Charlie, ada juga Delta. Baik, berarti antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia tanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasil korporasinya tahun kemarin? Kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Perusahaannya atau korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar.
Nah, kita cek teman-teman. Yang alpha, perusahaannya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tidak ada keterangan dari mana dia mendapatkan quite itu cukup, Miss. Jadi caranya bilang cukup itu kita bisa pakai quite juga. Oke, yang E-nya di belakang ya, yang E-nya paling belakang. Kalau E-nya di sebelumnya T, quiet nanti artinya jadi tenang. Seperti itu. Jadi E-nya itu kalau di belakang sendiri quiet itu artinya cukup. Kalau E-nya di sebelumnya T, T-nya yang paling belakang berarti quiet itu tenang. Seperti itu. Itu sering sekali salah tulis biasanya ya. Sama, adequate sama. Mungkin adequate itu bedanya adalah kata sifat, kalau quiet itu quiet di situ adalah kata keterangan, seperti itu. Jadi hanya beda kelas kata saja. Jadi secara arti sama kayak adequate, tapi di situ kalau diganti adequate bisa jawabannya nggak bisa karena di situ tempatnya keterangan bukan tempatnya kata sifat. Itu setelahnya ada determiner a. Kalau mau ditambahkan keterangan itu harusnya setelahnya a. Jadi inadequate big profit misalnya seperti itu bisa. Gimana cara membedakan penekanan tidak? Apakah ada intonasi penekanan? Maksudnya gimana cara membedakan penekanan tidak? Apakah ada intonasi? Maksudnya, Miss? Brother? Penekanan tidak maksudnya? Kata negatif. Jadi gini, teman-teman. Not itu kadang nggak dibaca jelas bisa, kadang dibaca tegas juga bisa. Misalnya, I'm not hungry, itu bisa. Ya, tapi kalau misalkan I'm not hungry, itu juga bisa. Jadi tergantung tergantung konteks. Misalnya nih teman-teman, kalau saya bilang I am not hungry, itu berarti untuk menjelaskan atau menekankan kalau dia sudah nggak mau, dipaksa nggak mau makan, dia nggak mau pakainya not hungry kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan hanya santai saja atau biasa saja ya I'm not hungry, biasanya kurang jelas bacanya. Seperti sama kayak preposisi, teman-teman. Jadi bacanya kadang nggak terlalu jelas. Seperti itu. Tapi kalau not itu jelas sekali, maksudnya walaupun nggak jelas pun di kalimat kedengarannya jelas seperti itu. Maksudnya gitu bukan pertanyaannya. Saya masih oke, dapat ya. That's right. Oke, jawaban nomor 9 adalah yang bravo ya, teman-teman. It earned a lot of money. Jadi perusahaannya atau korporasinya mendapatkan banyak uang, maksudnya keuntungan. Di situ big profit itu adalah maksudnya uang yang sangat banyak, a lot of money, seperti itu. Kalau yang Charlie, ini merupakan tahun terakhir perusahaannya atau korporasinya akan membuat keuntungan. Nah, tidak ada keterangan seperti itu, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was not so successful. Perusahaannya atau korporasinya tidaklah sangat berhasil atau tidaklah sangat sukses. Bukan ya, teman-teman, karena jelas-jelas made quite a big profit. Keuntungan yang besar. Nah, positif, konotasi atau maknanya atau konteksnya. Sedangkan yang Delta itu negatif, berarti bukan. Jawabannya adalah yang Bravo, ya, teman-teman. Lanjut lagi terakhir nomor 10. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, let's go to number 10. Silakan dicoba dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta, baik antara alfa dan delta. Ada Charlie juga, alfa, Charlie, dan delta. Mari kita cek bersama. Nah, untuk nomor 10 ini ada istilah yang di Indonesia nggak ada, teman-teman. Setahu saya ya. Tadi disebutkan ada kata overdrawn. Nah, nanti kita bahas bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu audionya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean?
Oke, jadi si cewek dia bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank sekarang kan? Kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks that his bank account is overdrawn. Nah itu ada istilah overdrawn teman-teman. Jadi yang setahu saya di Indonesia nggak ada. Overdrawn itu gini. Jadi rekening kita atau apa namanya kartu ATM kita itu bisa di withdraw itu melebihi jumlah minimum. Misalnya apa namanya rekening saya 100.000, saya ambil 200.000 itu bisa. Nah nanti kita terhitung hutang 100.000 seperti itu teman-teman. Nah jadi kayak jadi membengkak ya, ada yang bilang di chat membengkak. Thank you, Miss. That's good. Jadi kayak hutang teman-teman. Jadi akhirnya kalau nggak segera dibayar kekurangannya itu atau kelebihannya dia ngambil itu akan terhitung kredit dan dia harus membayarkan bunga seperti itu. Jadi dia harus pergi ke bank untuk membayar itu seperti itu. Oke, mari kita cek ya ABCD teman-teman. Sorry, tadi jadi artinya itu benar. Chuck lagi OTW ke bank, dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn, membengkak tadi, teman-teman. Mari kita cek ABCD ya. Yang alfa rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan terlalu banyak, malah minus ya, teman-teman, malah terlalu banyak hutang. Jadinya kredit. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Si cowok merasa Chuck memiliki atau Chuck membawa kayak gitu ya, rekening bank dari jenis bank yang salah. Bukan karena jenis banknya, tapi jumlah di dalamnya ya, di dalam rekeningnya dia. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck lagi OTW pulang dari bank. Bukan pulang karena dia membenarkan pertanyaan si cewek yang bilang on his way to the bank. To the bank itu artinya ke bank. Bukan dari bank tapi ke bank. Berarti lagi OTW ke sana, berangkat, bukan pulang. Berarti Charlie bukan karena Charlie kebalikannya, from the bank. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta alias rekeningnya Chuck itu lagi kurang, lagi minus seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Delta tadi. Nah, kurang lebih untuk listening yang bagian pertama itu seperti itu, teman-teman. Jadi ada dua orang ya, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, terus diikuti pertanyaan yang dibacakan, bukan ditulis. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman biasanya yang ditanyakan mengenai si B. Ya, makanya teman-teman konsentrasi mengenai si B, tapi jangan ketinggalan juga dengan si A, karena si B biasanya jawabnya pakai idiom. Dan saya sarankan teman-teman banyak latihan untuk di listening ini, kalau dapat vocab baru atau expression baru ditulis. Atau nanti kalau minta ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris yang sehari-hari, teman-teman boleh japri saya, nanti saya kirim lewat japri ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai listening bagian pertama, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup. Thank you so much for attending the class today, guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you, guys. See you next time.